melakukan refleksi restu. Jadi restu setelah selesai ngajar itu jangan langsung pulang. Setelah selesai ngajar duduk dulu sebentar ya di ruangan, kemudian tulis ya, lakukan refleksi. Refleksinya itu tidak hanya di dalam kepala saja. Refleksinya itu harus sambil ditulis. Ya, pada hari ini ada beberapa event yang begini. Nah, tulis sambil kita mengevaluasi apa yang sudah tadi terjadi. Begitu ya, yang sudah KM ini. Kemudian basic information another case that we learn before, so we can apply the information from what we are learning. Nah, ini jadi merupakan dasar. Jadi kalau kita menulis, kita melakukan refleksi hari ini, apa yang terjadi di kelas. Nah, ini bahan-bahan yang kita tulis ini bisa merupakan informasi, ya, informasi dasar bagi apa yang harus kita lakukan in the next future. And then to measure our ability in what we have learned before, ya, untuk mengukur kemampuan kita, ya, apa yang sudah kita pelajari. Itu alasan kita harus menulis. Nah, kemudian yang dimaksud reflective journal itu apa? Jadi reflective journal ini tidak hanya sekedar diary saja. Ya. It is a written form, a written self-assessment. Ya. Jadi harus merupakan sebuah self-assessment. Ya, of our lives, our experiences, our emotions, our thoughts. Nah, ini kalau yang belajar dan mengajar, ini talk about our experiences. Jadi kita assess, ya, kita melakukan self, ya, assessment, dan assessnya juga oleh diri kita, bukan oleh orang lain. Kalau dengan guru pamong, itu kan pasti berdiskusi, ya. Nah, kalau guru pamong kan itu bisa ada masukan-masukan dari guru pamong. Tapi kalau ini, kalau journal itu dilakukan oleh sendiri, self-assessment about our teaching experiences, about our emotions pada saat tadi kita ngajar, pada saat kemudian our thought juga, ya, kemudian tujuan kita mengajar atau tujuan kita belajar itu apa, ya, kita tulis. Kemudian reflective journal is a path or technique to experiential education for self-awareness. Nah, ini jadi nanti akan menimbulkan self-aware. Jadi kita menjadi guru yang self-aware, menjadi pembelajar yang self-aware. Begitu ya, itu fungsi daripada reflective journal. Kemudian reflective journal juga introspection. Ya, bahwa di dalam reflection itu it should involve introspection. Ya. Introspection, evaluation, judgment. Nah, itu harus masuk karena introspection ini merupakan elemen-elemen yang paling esensial. Jadi tidak akan ada reflection kalau tidak ada introspection. Tulisan kita tidak dinamakan reflective journal kalau tidak melibatkan introspection atau evaluation atau assessment. Oke, nanti akan kita bahas. There are so many reflective journal types, yeah, and started from the descriptive one until the very critical reflection. Okay, reflective journal is a written narrative. Jadi kalau journal ini narrative, narrate, we should narrate it. Kalau tadi lesson report itu kan dalam bentuk list. Kalau journal itu harus bentuk naratif. Ya, we should write in a full form, sentences dan sebagainya. Okay, journal is a written narrative that facilitates going on disclosure. Jadi reflective journal itu atau journal itu merupakan disclosure, ya, process of disclosure. We disclose, kita membuka, ya, what is in our cognitive and what is our emotional insights. Ya. Jadi disclosure dari kognitif kita disclose dengan cara menuliskannya, kemudian emosi-emosi juga kita disclose, ya, dengan reflektif. Kalau tidak ditulis, if it is not written, it will close, ya. We will close on our we will close in ourselves. Ya, jadi kita terus aja dipikirkan gitu. Terus ada going on in our head, going on in our mind. Itu akan menimbulkan stres. Ya, kalau hanya di close saja di dalam diri kita,
Tapi dengan adanya journal, dengan adanya kegiatan writing, we disclose. Ya, kita coba tuliskan semuanya. Jadi sekarang yang jarang menulis, ya diusahakan belajar mendisclose ourselves by writing, ya, supaya kita tidak stres juga. Satu itu tidak stres, kemudian yang kedua adalah sebagai bahan tadi, ya, bahan informasi, ya, informasi dasar untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Oleh karena itu, kenapa orang Barat itu kan sukses itu karena mereka sekecil apapun yang terjadi around him atau event dan sebagainya itu mereka tulis, ya, dituliskan supaya mereka yang pertama tadi supaya tidak stres, kemudian supaya ada catatan-catatannya. Jadi kalau ada catatan maka kita tahu what is going to happen, what should be done. Okay, the reflective journal serves as a vehicle, ya, vehicle for chronicling the writer's internal processes. Oke, betul ya. Jadi apa yang di dalam about experiences. Jadi internal processes about experiences, about values, about beliefs. Ini yang sudah KM. Jadi kita apa yang ada di dalam diri kita itu, proses mengajar itu kan atau proses belajar itu melibatkan pengalaman-pengalaman kita, kemudian belief kita, values kita. Nah, ini semuanya terjadi di dalam diri kita, dan ini merupakan proses. Dengan adanya reflective journal, dengan kita tulis, ya, maka kita mencoba mengeksplisitkan, ya, apa yang implisit, apa yang ada di dalam diri kita, atau mendisclose apa yang close di dalam diri kita. Oke, nah ini jadi tujuan journaling assignment ini ada dua, ya. Yang pertama, students understanding of course content. Jadi kita bisa saja kita menulis kalau yang belajar, ya, yang sedang mengikuti mata kuliah itu kita tuliskan pemahaman kita mengenai mata kuliah yang kita ikuti, ya. Kita tuliskan pemahamannya bagaimana. Itu hanya fokus kepada konten saja, course konten saja. Kalau yang sedang mengajar itu bisa ditulis mengenai pengalaman-pengalaman mengajar. Misalkan tahapan-tahapannya. Pertama, saya memberikan instruksi supaya siswa duduk pair in pairs. And then I give the materials to the student, and the students do the materials. Next, I ask the student to come forward, dan sebagainya. Itu yang ditulis oleh pengajar, tapi hanya mengenai course content saja, hanya mengenai permukaan apa yang dia lakukan saja, belum sampai mendalam. Kemudian yang berikutnya adalah broaden students perspective. Nah, dengan kita menuliskan reflective journal, maka itu akan broaden our perspective. Ya, by disclosing, tadi sudah ya, disclose personal thoughts, feelings, and values. Jadi tidak hanya yang nampak di permukaan, ya, tapi kita juga lebih dalam lagi, yang melibatkan pikiran kita, melibatkan feeling kita, dan mungkin melibatkan values kita. Ya, kita tulis. Kemudian berikutnya, nah ini sangat penting sekali. Kebiasaan kita nulis itu kan hanya menuliskan superficial stuff saja. Jadi hal-hal yang superficial saja. Kalau reflective process, ini kita harus belajar shift. Ya. We shift from information to introspection. Jadi yang ditulis tadi seperti course content, jadi kita hanya tulis deskripsi mata kuliah saja. Saya belajar ini, kemudian dosen menerangkan ini, dan sebagainya. Itu hanya information saja, ya, yang terjadi di kelas. Atau guru menjelaskan, saya menjelaskan ke siswa, siswa menjawab, kemudian pelajaran berakhir, sampai ketemu minggu depan, dan sebagainya. Itu hanya information saja. Nah, di dalam reflective process kita shift, ya, kita harus merubah dari hanya information saja kepada introspection.
Jadi kita harus melibatkan introspection juga and judge. Ya, and to judge when to provide information and when to engage. Jadi kita harus berusaha introspeksi, kemudian menjudge juga apa yang ada tadi di dalam informasi ini, di dalam deskripsi ini, ya. Kemudian bagaimana kita engage di dalam reflection, ya, itu yang namanya reflective process. Mungkin lebih jelasnya nanti akan saya paparkan. I will explain more about this process. Kemudian itu yang reflective process, and then methods for assessing reflection. Nah, jadi ada cara juga untuk assess reflection ini, yaitu dengan memakai coding, ya, coding atau categorizing student reaction to reflective writing assignment. Jadi untuk mengakses cara kita merefleks itu kita pakai coding, kemudian categorizing. Nah, ini biasanya dipakai juga untuk penelitian dalam analisis data, itu bisa itu kita pakai coding, kemudian categorizing. Kemudian kita juga bisa menggunakan kuesioner, ya, untuk mengakses reflection ini. Nah, kuesioner ini fungsinya yaitu untuk mengukur seberapa dalam refleksi kita, ya. Jadi ada yang namanya levels of reflection. Levels of reflection ini to measure how deep our reflection is. Jadi reflection memang ada bermacam-macam, ya, dan kita harus belajar itu. Oke. Kemudian mulai dari habitual action, ya, yang seperti yang tadi hanya deskripsi saja, hanya information saja, it belongs to habitual action. Kemudian bagaimana kita try to understand, kemudian bagaimana kita reflection, bagaimana kita melakukan critical reflection. Reflection is not just for the sake of reflection, but also it should improve until the critical reflection level. Kemudian using a rate scale and also nanti the journals may be assessed by individual entries. Nah, ini menggunakan rating scale. Oke. Nah, ini merupakan kenapa kita harus melakukan reflective journal. Kemudian kita lanjut saja dulu ke levels of reflection. Oke. Nah, ini ya. Jadi reflection itu tidak hanya sekedar menulis biasa saja, ya, tapi harus can you see the screen? Kelihatan tidak? Ini kok ada masalah. Sebentar ya, kita stop dulu. Oke, sampai situ dulu sambil membuka. Ada pertanyaan? Any question? Ibu, saya yes. Rizky, oke, Rizky. Gimana? Yang tadi method maksudnya coding and categorizing student itu apa ya, Bu? Oke. Kita lihat lagi ya. Sebentar. Tadi yang ini ya. Oke, ini ya. Assess student reflection by coding and categorizing student reaction to reflective writing. Oke. Jadi di dalam reflection, ya, kalau reflection itu kan berupa writing, ya, writing assignment, reflective writing assignment. Nah, ini untuk mengakses our writing assignment, reflective writing assignment, itu kita bisa menggunakan coding dan categorizing. Nah, misalkan kaitannya dengan yang dimaksud reflection ini, apakah tulisan ini sudah dinamakan reflection atau belum? Nah, kalau misalkan sudah, nah coding kita kasih coding, misalkan ada kata-kata atau ada reason. Nah, setelah siswa mendescribe, kemudian di situ dilanjutkan dengan adanya reason. Saya melakukan ini karena ini. Nah, kemudian kita coding. Ada karena ini, kita coding. Jadi setiap ada kata karena, setiap ada kata
I will explore my explanation. Nah, itu kita codingnya misalkan dengan warna, misalkan warna merah dan sebagainya. Kemudian dari coding ini, ya, maka setiap ada kata karena, setiap ada kata I will explore, ini ciri-ciri bahwa tulisan itu merupakan yang masuk level of reflection. Tapi kalau kita tidak menemukan kata-kata ini, nah ini bukan reflection. Nah, jadi coding itu seperti itu. Jadi kita kasih tanda-tanda, kasih coding, tapi kita harus tahu dulu kata kuncinya apa dari tulisan tersebut, dari writing itu. Ya, kata kuncinya kalau ada tulisan ini dikatakan reflection kalau ada kata-kata kunci. Misalkan ada kata kunci karena, ada kata kunci therefore, dan sebagainya. Nah, kita coding kata-kata itu, kemudian nanti setelah kita kumpulkan, baru kita categorizing. Nah, ini categorizing dan coding ini kaitannya dengan levels of reflection. Nah, yang akan Ibu jelaskan sekarang. Jadi kita lihat dulu ya, Rizky. Jadi yang dimaksud kaitannya dengan reflection. Jadi setelah coding, setelah categorizing dari tulisan yang kita buat tadi, nah kemudian baru kita masukkan ke levels of reflection-nya. Kita kategorikan. Kalau descriptive writing, kategori descriptive writing ini kategori reflective writing begini, kategori critical reflection begini. Itu ya, nanti akan Ibu jelaskan juga. Oke, thank you for the question. Sambil kita lanjutkan ya. Sebentar kok, ini ada masalah. Apa tadi judulnya? Levels of reflection. Levels of reflection, coba ini lagi. Ini kita levels. Sebentar ya. Tidak buka ya. Oke, kita oops. Ini kesini. Sebentar. Ada masalah tidak di sana? Tidak ada ya? Oke. Sebentar. Share screen. Levels of reflection. Ini kok tidak bisa naik ya? Ada masukan tidak ini? Ibu mau share screen. Tapi ininya tidak bisa naik ya? Nah, ininya. Kelihatan tidak? Kalau materinya kelihatan, Mem. Nah, Tapi mau sama Ibu mau di ke atas kan? Kok tidak bisa ya? Kenapa ini? Kenapa tidak berfungsi? Kira-kira apa? Gimana? Rizky? biasanya kalau nggak bisa digerakin gitu ada bacaan enable editing dulu kan di atasnya. Tapi kan ini nggak ada, Mem. Oh, oke. Sebentar ya, coba Ibu berarti tutup dulu ya. Baik, Mem. Oke, sebentar Ibu tutup dulu, kemudian